Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya, nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digelari sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah sampai ke anak cucu, rezekinya min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani oleh gestar saya Mas Alif. Semoga Mas Alif dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan umur. Ya, karena umur yang berkah kayak Imam Syafi'i, ya kan, umurnya tidak begitu tua tapi kan keberkahan di umurnya sampai menciptakan banyak kitab seperti itu. Mungkin Mas Alif dengan kelebihan Mas Alif bisa bermanfaat untuk orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Ya, mudah-mudahan niatnya adalah agar bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul. Khairunasi anfa'uhum linnas, seperti itu. Nek wong Jawa ngomong urip kue uruk, hidup itu bermanfaat. Ya. Seperti lilin, setelah menerangi orang lain dia hancur. Artinya dia rela berkorban. Ya. Dalam begini, berkorbannya waktu ketika direpoti oleh orang malam-malam. Mas Alif kan suka tamunya malam kan, harus istirahat, anak marani rumah, jaluk tulung, ya kan, dan harus siap. Ya, konsekuensinya seperti itu. Diberikan kelebihan seperti itu, ya Mas Alif harus seperti itu. Cuman sing dan pendampingnya kuat orang, coy, kelon dan ora kelon. Malah kelon tangan lu mari ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membuat satu dapur keris yang istimewa. Menurut saya istimewa. Ya, menurut panjenengan terserah. Saya akan mengobarkan istimewanya di mana. Saya ambil bilah pusakanya. Ini adalah warongkonya, warongko Gayaman Surakarta, Wondo Kakok Panci. Untuk ini ya, untuk mendaknya mendak Parijata. Kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik bunyinya ini coba deh. Ini panjang banget yang ini istimewa. Ya, dan nah saya sebutkan ricikannya ya sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya lurus, kemudian di sini memakai odo-odo. Odo-odo itu agak kayak garis ya Mas. Lihat, menjuluk kayak polisi tidur, bener nggak di tengahnya? Ini namanya odo-odo Mas. Atau orang bilang gigir sapi, kayak gigirnya pundak sapi mengeluk gitu kan ya. Newong polisi tidur. Kemudian di sini gandiknya lugas, memakai tikel alis, memakai pejetan, juga memakai serawean dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur Jalak Tilam Sari. Ya, ini Jalak Tilam Sari sahabat Pusaka Jawa. Pamore ini pamor warangan lama, jadi terlihat agak kusam, mungkin harus diwarangi ulang sahabat Pusaka Jawa, tapi bilahnya cukup bagus. Ya, condong leleh itu kemiringan bilah Mas nih. Kan tidak lurus ya, banget kan? Ya, miring kan? Ini punya makna. Ini condong leleh adalah condong leleh Suryo. Suryo itu ada condong leleh kemiringan bilah, ada yang bungkuk kali, ada yang gini. Itu kalau Suryo tua atau asalnya untuk kedudukan dan tahta, untuk kewibawaan seperti itu. Jadi ketika kita lihat keris, condong leleh kemiringan 30 derajat, berarti sudah jelas tujuannya agar orang itu mempunyai kedudukan lebih bawah seperti itu. Nah, ini
untuk tikel alisnya tergolong tikel alis gagang terong, sahabat pusaka Jawa ya, gagang terong. Kemudian untuk pejetannya, ini pejetan atau belumbangan, ini ikutnya apa, bata rubuh. Pamornya sahabat pusaka Jawa, kalau saya lihat ini adalah pamornya wengkon isen, tapi jenisnya wengkon isen lumah ya. Kemudian di bagian bawah sor-soran sini ini ada pamor lagi, yaitu pamor batu lapak seperti huruf U terbalik ya. Jadi nah silakan Mas Alip tayuh ya Mas Alip ya. Sahabat pusaka Jawa, kalau dari ricikannya sudah jelas ini tergolong keris estimasi kapan gitu ya. Itu kalau nanti saya jelaskan dulu apa tidak ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali saya jelaskan. Jalak Tilam Sari mempunyai makna filosofi agar kita sebagai manusia mempunyai satu semangat dalam beraktivitas energik seperti layaknya burung jalak. Dari mencari makan dia centrak-centrik, tidak pernah terlihat loyo. Kemudian burung jalak itu mempunyai ocehan yang enak, dan jadi omongan orang itu lebih ditunggu karena dia yang keluar selalu bermanfaat sih. Jalak kan begitu, ocehannya banyak yang senang. Kemudian Tilam Sari makna filosofinya agar kita diberikan satu kenyamanan dalam berumah tangga, dan juga kehidupan kita nyaman dan baik-baik saja, sehingga menimbulkan satu contoh, jadi suatu contoh bagi orang lain bahwa oh contohlah keluarga itu, keluarga itu baik-baik saja, tentram, harmonis dan lain sebagainya. Nah, oke sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, dapur keris ini adalah dapur keris Tilam Sari. Kalau kita dilihat dari ricikannya, kemungkinan ini ikutnya adalah HB sepuh atau HB 5 ya, tapi nggak tahu nanti sudah ditayuh. HB sepuh, HB 5 kemungkinan pada zaman 1800-an ya, sampai dari 1820-an lah itu HB 5. Kalau di sini berapa, 2000 ya, sekitar 150 tahunan. Oke, silakan. Kalau untuk ini justru malah tidak ada yang pesan keris ini. Oke, jadi murni bikinan dari sang empu. Jadi begini sahabat pusaka Jawa, memang ini bagus ya. Kadang kan saya bicara bahwasanya keris diciptakan karena pesanan. Nah, ini tidak ada yang memesan. Jadi sang empu memang sengaja membuat ini untuk siapa saja. Betul. Iya kan Mas? Ya bahasanya empu daripada nganggur atau dia lagi punya feel bagus, udahlah saya bikin keris gitu. Tapi tidak ada yang pesan. Nanti kalau ada orang yang datang mau cari keris, tinggal ditawarkan keris ini, gitu Mas. Ya, betul. Terus gimana lagi Mas? Ini adalah pamornya wengkon isen sahabat, wengkon isen belum. Tipenya ini kayak kalau zaman sekarang berarti kayak semacam mall. Bisa diisi apa aja. Oke. Terus apakah ada tetangga sebelahnya sekarang? Cek sound. Kok saya tadi ngantuk sahabat pusaka Jawa? Kalau sekarang ya ada. Ada, oke. Cuma kalau untuk penunggu tetapnya kan nggak ada. Oke. Kalau maksudnya gimana? Ada tapi penunggu tetapnya tidak ada, maksudnya bagaimana? Ini kan si membuat ini kan masih kosongan. Kemudian ada orang yang mau memahari, kemudian ditarik. Betul. Terus ditanya mau buat apa, kepentingannya apa. Oke, sekarang untuk apa wis? Berarti awal penciptaan memang kosong. Setelah ada orang yang memahari, kemudian barulah diisi seperti itu. Nah, sekarang apakah di sini ada tetangga sebelahnya dan atau tidak? Ayo. Ini besinya bagus. Bagaimana ya? Silahkan disampaikan, nggak usah malu-malu ya. Saya nggak pakai kacamata, makanya mantan belabur lihatnya. Arahnya untuk apa ya? Bahasanya yang enak. Apakah ini menarik untuk rezeki? Oke, untuk menarik rezeki. Siap. Terus gimana lagi? Nanti kan apakah ada tetangga sebelahnya? Tetangga sebelahnya namanya siapa? Kalau ada, kalau tidak ada ya. Karena begini sahabat, ini material besinya juga cukup khas ya. Material besinya cukup khas.
digunakan oleh ini dibuatkan kayak kayak mobil apa ya, kayak mobil. Entah itu artinya bahwa saya melambangkan kesuksesan, kekayaan, atau lambang usaha, walam saya nggak tahu. Oke. Kalau bahasa ini coba, ini kan baru clue saja. Kan di sini berarti rawan gini, iriskan ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa, di Pusaka Jawa Official terbuka saja, karena di Pusaka Jawa Official subscribe-nya cerdas-cerdas, tidak langsung main telan saja seperti itu, Mas Alif. Jadi kalau katakan sering babar pusaka, ada yang positif, ada yang negatif, kan dijelaskan di situ. Ini ada yang digunakan terakhir untuk sarana menarik rezeki. Oke. Yang arahnya kolaborasinya dengan selatan. Oh siap, saya paham sahabat Pusaka Jawa. Jadi kerezekiannya lewat jalur selatan, berarti semi pesugihan. Terlalu kasar. Nggak masalah. Ya berarti, nah kalau di model kayak model untuk mendekatkan rezeki ya, dengan bahasanya kalau dengan kolaborasi ke selatan biasanya kan dia frontal. Bahasanya seperti itu, pasti ada take and give-nya, ada timbal baliknya. Oke. Nah, apakah ketika dia memberi, kan di sini untuk kerezekian kan, bahasanya, bahasa halusnya untuk kerezekian. Ketika bentuk kerezekiannya dia dalam bentuk apa? Apakah dia ngasih bruk harta atau dengan bagaimana? Tergantung dari permintaan si pemegang. Gimana? Dia mintanya apa? Kebetulan ini yang tadi dibuatkan kayak mobil, dia mintanya itu kan harta. Oke. Tapi diberikan tidak langsung. Oh, tidak langsung. Berarti kalau bahasa tidak langsung, saya dipermudah segala urusan usahanya. Betul. Contoh, ketika saya sebagai seorang pedagang, ya, maka jualan saya yang dulunya laris dengan berkolaborasi dengan tetangga sebelah yang ada di sini, orang yang lewat ditarik bangun toko. Betul. Bahkan yang lebih ekstrim lagi mungkin ya, itu sih terjemahan bebas lah ya, karangan bebas. Orang yang tadinya mau beli pada toko si A ditutupi, ditarik suruh beli ke saya. Iya, Mas. Betul. Intinya rezekinya banyak. Kan dari yang terlihat, yang lebih nggak terlihat. Misal dari golongan jenis manusia yang beli udah nggak ada. Maksudnya? Dari golongan jin pun disuruh untuk beli. Oh begitu, ya, dia masuk, ada dari golongan mereka bisa masuk ke alam kita. Oh, untuk membeli juga. Membeli juga. Wah, keren kali. Ini marketingnya jago, marketing manusia dan juga marketing jin, dipaksa untuk beli di kita. Ya. Nah, saya mau tanya, berarti kalau untuk memaksa untuk golongan jin maksa membeli di kita, toko kita, berarti ini levelnya sudah lumayan tingkatannya pastinya, tetangga sebelah. Coba ini di untuk wilayah selatan dia di sedekat apa dengan penguasa sana, coba? Dekatnya dengan siapa? Kan di sana banyak sosok-sosok yang ini berwujud ular betina. Iya, dekat di sana kan ada sosok yang sangat fenomenal yang hubungannya dengan pesugihan tuh. Ring satu dari ini yang rambutnya kayak ular-ular apa itu. Oke. Nyai. Ya. Si Blorong. Oke, Nyai Blorong. Berarti ini ring satunya, berarti ajudannya lah ya. Iya. Namanya siapa, Mas? Coba namanya siapa? Jadi di belajar di pusaka kita katakan yang baik-baik. Sukma namanya. Oke, namanya Sukma. Oke. Sekarang ada take and give-nya enggak? Apa itu? Ketika dia memberikan kemudahan dalam usaha, umumnya seorang tender, pemborong, berarti kan dimenangkan lah ya bahasanya, karena dia tidak memberikan rezeki yang bruk gitu kan, berbentuk emas seperti halnya pesugihan yang lainnya. Berarti dia memperlancar urusan kita, urusan keduniawian kita, perjanjian. Oh, iya. Biasanya kan begitu, pasti ada take and give-nya. Ya. Apakah ini, maaf nih, yang lebih ekstrim memakai tumbal ataukah tidak, atau perjanjiannya? Iya, seperti itu. Enggak ada. Enggak ada tumbal. Terus? Nah, cuma gini. Perjanjiannya gini. Selama si pemegang ini hidup, apapun yang diminta akan dipermudah atau diberikan. Walaupun tidak langsung. Tapi di saat untuk pemegang ini meninggal, sambil menunggu nanti kiamat, nanti menunggu itu, dia jadi abdi di sana. Oh iya. Jadi abdi di sana.
Oke, kalau menggunakan kris ini sesuai fungsinya, Ya, memakai dengan sukma. Tapi kalau cuma sekedar untuk antingan saja ya nggak ada masalah dong, karena tidak ini. Sekarang cara manfaatinya bagaimana? Sekalian takon tidak mau memakai tapi nanya juga nggak apa-apa, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Ini kalau dari kejauhan sahabat Pusaka Jawa kayak gini ya, bagus, bilanya bagus banget. Iya, artinya ricikannya jelas tuh, odo-odonya sampai ke atas ini rawean. kalau udah kolaborasi, Oh, wujud aslinya sebagai ular itu enggak, tapi dia kan wujud seorang perempuan yang sangat cantik. oke, terus Cantik. mintanya apa itu? Ya, kayak disediakan kayak ranjang lah, ranjang. Oh, khusus, kamar khusus. Ya, terus ya itu. Biar apa? Ya itulah. Hubungan badan. Ya. Oh, tapi real apa mimpi, Mas? Kalau bagi ini yang megang atau manusianya kan tidak real, itu seorang wanita yang sangat cantik. Real ya, Ya. seperti itu. Padahal wujud aslinya kan ular. Iya, oke, banyak ya, banyak di film-film juga banyak. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Dan itu nyata, iya. Oh. Nah, untuk ini ada cerita sejarah nggak, Mas? Sejarah, mengulik sejarah masa lampau. Keris ini pernah dipakai bagaimana? Karena di sini kan Ini berarti di zaman kerajaan atau apa yang sekarang terbagi dua di daerah Jawa Tengah ini apa? ya benar, Yang karena terbagi dua. Mataram dibagi dua, yaitu Solo, Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, ini yang kedua, ini yang Berarti kedua. Jogja, karena memang dari segi tangguh kan HB Hamengkubuwono Jogja pas, oke. Terus Di Rakyat wilayah Gunung Merapi Selatan Barat Daya. oke, situ. Terus dia fungsinya apa, waktu itu dipergunakan untuk apa? Nah, karena posisi dari awal keris ini kosong, kebetulan ini Diisi untuk di mahari apa ya, diminta dari itu tadi yang kedua, dari yang kedua, terus Oke. diisilah dari selatan. Ini lebih lagi, tapi kalau ini nggak usah disampaikan. Intinya dari sana perjanjiannya di sana memberikan bahwasanya kekuasaan yang ada itu tidak nyampe menurun. Akan Berarti terjaga. selain untuk kerezekian juga untuk mempertahankan kekuasaan. Iya, ini kan bersifat kayak minimarket, apapun boleh bisa. Oh gitu. Jadi terus apa tuh dengan syarat-syarat seperti apa? Perjanjiannya itu gini, perjanjiannya itu saling menjaga. Oke, maksudnya saling menjaga. Dari si tetangga sebelah menjagakan dari wilayah yang terpecah ini agar tidak semakin terpuruk atau wilayahnya terganggu. Oke. Tapi permintaan dari sana, siapapun umat manusia yang melakukan apapun ke daerah selatan, ke daerah pantai itu jangan dilarang. Paham. Ini adalah strategi dari bangsa jin. Artinya begini. Kalaupun ada manusia yang kiblatnya ke sana, maaf kalau orang muslim kan tidak boleh ya, jujur aja lah, ke selatan ngiwa bahasanya ya, entah itu berbuat pesugihan ke sana, itu tidak boleh dilarang. Ya. Berarti dulunya ini dipegang oleh yang punya kekuasaan. Ya. Cuma spesifiknya Tidak itu dijelaskan, jangan bahaya, jangan. bahaya nanti bersifat menuduh. Kemudian perjanjian seperti itu tidak boleh dilarang. Ya. Jadi orang mau ke selatan karena masih wilayahnya situ ya jangan dilarang. Terus apa lagi? Ini semacam ada permintaan, Permintaan atau cara menggunakannya. Ibarat kalau kita punya handphone, terus handphone kita baterainya drop, kita cas. Iya, buat ngecas. Cara ngecasnya berarti larung. Pakai larung. Dilarung. Larung kan banyak, Mas. Ada yang larungan. Tergantung dari permintaan sana. Nggak mesti. Berarti nggak mesti. Bisa jadi misalkan kali ini mintanya kopi, ya kasih kopi. Kembang. Iya, kembang. Apa aja. Oh gitu. Tergantung permintaan yang di sana. Karena memang tempatnya di sana. Seperti itu, ya. Oke. Ada lagi yang bisa digali, Mas? Tadi namanya sukma ya, itu ring satunya dari Nyi Blorong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti. Karena begini sahabat Pusaka Jawa,
untuk umat muslim janganlah. Ini kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang arahnya ini ya apa ya, kayak memperkaya diri Terus atau menyelamatkan diri, mm-mm, walaupun larinya ya arahnya ke sana sana. itu kan akhirnya menggadaikan akidah. Sama Betul. pusaka Jawa nggak bagus lah. Terus gimana Mas? Oh, Krisnya nanti nggak ada yang beli? Ada, tenang saja, rezeki tidak Buat ada. apa? Ya mereka barangkali beli antikanya karena Ini memang bahannya tak bagus. bagus. Bahannya bagus. bagus, Padat. padat. Kerasa dengan aja yang baru pegang keris saja bilang Ini bagus. malah bahannya apa? Coba ditelisik bahannya dari mana coba. Ya, ini kalau dilihat dari jauh, Batu hitam apa ya? meteor. Batu hitam. Iya. Iya, batu meteor. Intinya dari batu yang semua serba hitam. Iya. Termasuk ini apa ya, yang dari gunung itu namanya apa, batu hitam. Iya. Ya karena kan ada biji besi, ada baja, ada batu meteor, Ini semua dijadikan intinya satu. dari semua jenis batu hitam. Oke. Manusia diberikan kelebihan untuk mengolah sumber daya alam di dunia ini itu ya untuk kemaslahatan sahabat, untuk apa ya, kemaslahatan agar bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Ya, kalau segi fungsional ya Ini langsung ada pesan langsung. apa tuh? Tapi pesannya bukan dari si sukmanya, iya, bukan dari dari si mana? pemegangnya. Oh, pemegangnya. Dulu pemegangnya siapa tuh? Ada seorang laki-laki, Oh. dia berpesan, Oh. aja milu-milu kayak aku, kayak Ki Sengsara. Pemesannya yang pernah pegang ini berarti sudah meninggal. Iya, kemarin ini yang apa, yang kolaborasi dengan Sukma ini. Dia udah meninggal. Terus karena sambil menunggu nanti kiamat, dia kan jadi abdi di sana. Nah, ini pesannya dari dia itu, jangan ikut-ikutan kayak saya. Oke. Gitu ya. Orang mana itu? Coba ditanya. Jangan sampaikan. Jangan. Jadi fitnah. Ya, intinya Karena saya dulunya sebenarnya orang- tahu untuk pemilik terakhir ini, saya tahu karena saya maharinya dari siapa saya tahu. Tapi kan belum tentu orang itu juga. Berarti itu orangnya juga sudah meninggal memang. Tapi mudah-mudahan bukan beliau seperti itu. Ya. Oke. Tapi kembali tadi, ini kan harapan dari si Empul membuat ini kan kayak semacam mall, Iya. diisi apa saja. Bisa. Kebetulan ini yang terlihat adalah sesuatu yang tadi. Bisa jadi digunakan sesuatu yang baik juga bisa. Bisa. Umpamanya nih ada seorang spiritualis yang mampu untuk mengkosongkan, dikosongin aja nggak apa-apa. Ya, bisa aja. Karena dikosongkan. sesuatu yang diisi. Ini aja sebenarnya kosong. Cuma kan karena jenengan menanyakan pernah digunakan. Iya. Ya, karena bekasnya tapaknya ada. Kita akan tanya, kita Tanya, pakai kulik siapa? lagi, Kita iya. pakai siapa? Heeh. Si pemilik tapak kan datang. Kalau umumnya dipanggil lagi ya stay lagi seperti itu, karena dulu dia rumahnya. Iya, Seperti betul. itu ya sahabat pusaka Jawa. Jadi memang di sini kadang memang sahabat tadi Sukma ya di situ. Tapi janganlah sahabat pusaka Jawa, jangan kadang begini memang. Jangankan sahabat pusaka Jawa, saya sendiri kadang, kalau saya sih alhamdulillah, cuman kalau lagi putek-puteknya saya tuh Mas ya, karena dulu saya pernah berguru dengan salah satu orang yang galak sama bangsa kayak gitu Mas. Bahkan pernah bermusuhan dengan bangsa selatan. Guru saya itu cara bahasanya dari buyutnya dia sampai ke dia itu musuh bebuyutan, turun temurun. Jadi saya juga sama, kalau lagi mumet mending golek demit gebuki demit daripada gebuki menungsa. Anak polisi ini bahaya, tapi enggak lah, itu cuma bercanda. Makanya kadang kalau saya lagi pusing, ya Allah, jangan sampai saya menjadi kafir karena gara-gara kurang materi. Nauzubillah. Iya, kadang di saat kita lagi kekurangan materi, kebutuhan yang mendesak kita, namanya manusia kan kadang rezeki ada, kadang kosong. Sungai aja kadang penuh, kadang asat kok. Airnya nggak ada kalau pas musim kemarau. Itu sudah siklus manusia. Kadang muncul godaan seperti itu. Kita nggak datangin tempat pesugihan, kadang digoda demitnya yang nawani kan seperti itu. Ya, itu sudah sering sahabat pusaka Jawa saya begitu.
di mana-mana. Jadi ya kalau saya sih santai saja. Paling gampang kalau sahabat pusaka Jawa didatangin makhluk dari tetangga sebelah, tak kasih kuncinya saja. Ini sharing ya Mas ya. Ketika dia menawarkan harta, dibilang saja ini ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa jawab. Kalau nggak ya wis selesai, ya kan. Kalau bangsa kayak gitu kan bukan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Mas poro-poro ridho nyembah be ora. Betul. Ya kan Mas, Betul. itu kayak gitu. Apa main dikongkon syahadat ya kan. Kuncinya kalau enggak suruh sholawat pas betul pasti nggak bisa sholawat, nggak berani karena sholawat nurnya masya Allah. Panas buat mereka, ilmunya rontok kalau dia ngucapin begitu. Oke sahabat pusaka Jawa dimanapun anda berada, yang masih bisa dikulik lagi Mas? Kayaknya Enggak. Jadi Jalak Tilam Sari ini memang estimasinya adalah estimasi HB sepuh atau HB 5 di era 1820-an, dan memang setelah dikulik sejarahnya dari sana sahabat pusaka Jawa, dari tadi keraton yang terbelah menjadi dua, tapi dia di daerahnya di selatan, yaitu wilayah Ngayogyakarta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu ladang ibadah. Tadi saya sudah sampaikan, walaupun di sini adalah penghuninya dari pantai selatan, ring satunya Nyi Blorong, namanya Sukma. Ya, ini mereka sekedar makhluk saja, benar tidaknya wallahu a'lam bishawab ya. Jangan mudah percaya, apalagi zaman sekarang ekonomi lagi sulit ya. Jangan sampai terpengaruh lah ya, jangan sampai ke bawah-bawah. Tadi kan pemilik keris yang terakhir bilang jangan seperti saya. Dia berarti kondisinya sekarang di pantai selatan jadi abdi dalam. Ya kalau abdi dalam dari kuli bangunan, ya di sana suruh kerja bakti kakiku apa ora nganti yang wil kiamat. Sampai kapan hari kiamat kita tidak tahu. Kan umur manusia paling berapa sih? Ya Mas ya. Jadi tadi saya sampaikan ketika sahabat pusaka Jawa memiliki pusaka, sahabat pusaka Jawa harus punya ilmu ketauhidan tersendiri. Betul. Tadi saya sering sampaikan pecinta tosanaji terbagi menjadi 3. Kalau mau cari yang aman, beli antikannya saja. Tapi kalau mau bicara isi, kita tahu isinya, tapi sekedar untuk ngobrol gitu kan. Tapi kita tidak mempergunakan. Betul. Untuk yang kalau yang baik sih nggak masalah. Tapi kalau yang seperti ini kan katakan biar usahanya lancar dan tapi kan nanti ini ada take and give-nya. Ya kan? Tidak memakai tumbal iya, tapi kan sukmanya dia bawa ke sana. Nantinya setelah meninggal, apa orang rekasa. Oke sahabat pusaka Jawa dimanapun anda berada, quote Mas Alif, quote quote-nya. Salah dan luput adalah sifat manusia sebagai makhluk. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Perbanyaklah solawat dan solawat. Oke, alhamdulillah. Terus selalu jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jagalah sholat. Oke, siap. Oke, jadi pesan dari Mas Alif kelihatannya berulang-ulang itu saja, tapi memang itu pondasi dasar. Ya, pondasi dan sangat penting karena sholat itu semek ya. Passwordnya kalau kita berbuat baik tapi alasnya nggak ada, gelas diisi tapi kok bawahnya kosong, yang hilang nggak numpuk. Kayak sahabat pusaka Jawa dimanapun anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.